Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadia Risnawati dengan NIM A1A1231107. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kelompok kami, di mana judulnya itu dampak eksternalisasi budidaya tambak dan perikanan terhadap lingkungan pesisir serta efektivitas kebijakan pengeluaran pemerintah dalam internalisasi biaya eksternal di Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang pertama itu latar belakang. 1.700 km garis pantai Sulawesi Tenggara dengan potensi tambak udang dan bandeng yang terus berekspansi hingga ratusan ribu hektar atau Konawe, Bombana, Muna. Eksternalisasi negatif tambak yang dibagi menjadi 4, yaitu konversi mangrove secara masif. Yang kedua itu pencemaran air dari limbah pakan dan pupuk. Yang keempat itu yang ketiga itu industri laut ke lahan pertanian. Yang keempat itu degradasi terumbu karang. Selanjutnya itu tujuan penelitian dibagi menjadi 4. Yang pertama itu mengidentifikasi eksternalitas negatif aktivitas tambak terhadap lingkungan pesisir. Yang kedua itu mengkaji besaran biaya eksternal yang ditanggung masyarakat dan ekosistem. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas kebijakan pengeluaran pemerintah dalam internalisasi biaya. Yang keempat itu merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis bukti atau evidence-based publik. Yang selanjutnya itu tinjauan pustaka. Konsep eksternalitas dibagi menjadi 3, yaitu Piogu 1920, pajak Pinggovian atau produsen diberikan biaya setara kerugian sosial yang ditimbulkan Pigeon Tax. Yang kedua itu Case 1960, Case Teron negosiasi sukarela antar pihak dengan hak kepemilikan jelas dan biaya transaksi rendah. Yang ketiga itu Hardin 1968, Treaty of the Competition, sumber daya memiliki bersama rentan diskriminasi tanpa regulasi efektif. Yang selanjutnya itu kondisi pesisir Sulawesi Tenggara. 30 ha luas area tambak di Sulawesi Tenggara. 40-50% penurunan pendapatan nelayan tradisional 15 tahun terakhir. Yang 83% kehilangan biomasa akibat konversi mangrove menjadi tambak. Kerusakan mangrove terparah di Konawe Selatan, Bombana, dan Kolaka, pusat produksi tambak terbesar dengan kapasitas pengawasan lingkungan yang masih terbatas. Yang selanjutnya itu metode penelitian. Yang metode penelitian dibagi menjadi 4. Yang pertama itu pendekatan. Kualitatif deskriptif analisis studi kasus Embrit Sultan sebagai kasus utama. Kedua itu wawancara. 5 informan kunci: nelayan tambak, nelayan tradisional, dinas PPS, tokoh adat, akademisi. Yang ketiga itu observasi. Pelabuhan itu observasi pelabuhan perikanan, samudra, Kendari, dan kawasan tambak. Yang keempat analisis iteratif, Brit dan Kit 2006 sampai 6 tahap iteratif. Yang selanjutnya itu temuan utama wawancara dibagi menjadi 4, yaitu degradasi lingkungan, seluruh informasi sepakat, mangrove, kualitas air, dan terumbu karang menurun dibanding 10-15 tahun yang lalu. Yang kedua itu ketimpangan beban. Masyarakat pesisir menggunakan kerusakan mekanisme kompensasi dari pelaku usaha lemah. Yang ketiga itu rehabilitasi seremonial, program penanaman mangrove, minim perawatan pasca tanam, edukasi alertin
faktor. Yang keempat itu instrumen ekonomi nihil. Pajak lingkungan, retribusi, dan kompensasi praktis belum diterapkan atau dilakukan langsung oleh Dinas PPS. Yang selanjutnya itu pembahasan konvergensi, degradasi lingkungan, dan ketidakadilan instrumen ekonomi dilakukan lintas pengakuan kepentingan, bukan lagi preferensi subjektif. Yang kedua itu divergensi, persepsi konflik, ruang berkoalisi dengan sejauh mana kelompok menikmati manfaat tambah dimensi keadilan lingkungan. Yang ketiga yaitu implementasi kebijakan, diperlukan pergeseran orientasi dari output jumlah bibit ke output surface dan rate dan pemerintahan manfaat, serta model ekom yang memadukan kearifan adat dan regulasi formal. Kesimpulannya itu, ekosistem pesisir mengalami degradasi progresif selama 10-15 tahun terakhir. Tambak memberi manfaat ekonomi namun menekankan ekosistem dan menurunkan pendapatan nelayan 40-50%. Beban kerusakan lingkungan dominan ditanggung masyarakat pesisir, kompetensi belum efektif, program rehabilitasi belum optimal, minum perawatan di kelas elit komputer, instrumen ekonomi lingkungan atau pajak, retribusi, kompensasi praktis belum diterapkan. Modern convert adat modern menjadi kebutuhan mendesak Sulawesi Tenggara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.